Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia, yakni Timnas U17. Timnas U17 ini tengah persiapan nih menuju Piala Dunia U17. Indonesia sendiri dipastikan ada di pot 3 drawing pembagian grup Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar bulan September ini. Ingat, ini cuma drawing pot lo ya, bukan grup ya. Jika dilihat di pot 3 ini, Indonesia itu kemungkinan akan bertemu tim-tim raksasa Eropa, Amerika, bahkan mungkin Afrika ya, seperti Brazil, Italia, Jerman, Portugal, Argentina, bahkan mungkin Belanda dan lain-lain ya. Dengan kenyataan seperti ini ya, mau nggak mau harusnya Nova Arianto udah harus lirik nih pemain-pemain yang mungkin akan lebih berpengaruh nih. Postur tubuh, pengalaman serta mentalitas di sini sangat diperlukan ya dalam menghadapi tim-tim kelas Eropa. Nova Arianto sendiri kemarin belum memutuskan nih apakah dia ini akan pakai lebih banyak pemain keturunan atau diaspora apa enggak nih. Tapi kemungkinan itu ada, kata Nova. Berikut ucapan dari Nova Arianto. Ya pasti di jalannya persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF lagi di kualifikasi atau Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya persiapannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dari kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan cari opsi nanti setelah kita lihat seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba. Tapi seandainya Nova Arianto pakai banyak pemain diaspora, kami coba ada 3 pemain nih yang bisa saja diambil oleh Nova Arianto. Yang pertama, Miles De Vries. Ini winger berusia 17 tahun milik FC Utrecht. Tampil 17 kali musim ini di Utrecht ya. Cetak 8 gol dan 6 assist. Tinggi tubuhnya 173 cm. Yang kedua, Lars Knuiman. Ini bek tengah berusia 17 tahun milik VTC U17, bertinggi tubuh 187 cm. Tampil 18 kali, 23 kali tackle sukses, 14 kali sapuan bersih dan cetak 1 gol. Yang ketiga, Feike Muller. Ini bek juga ya, milik Willem II nih di Liga Belanda ya, berusia 17 tahun, bertinggi tubuh 188 cm. Sejauh ini tampil 11 kali, 12 kali tackle sukses dan 9 kali sapuan bersih. Nah, dengan beberapa pemain ini ya, semoga saja Timnas U17 setidaknya sedikit bisa mengimbangi para pemain-pemain kelas dunia di Piala Dunia U17. Mungkin ya tinggal tambahin aja beberapa posisi yang mungkin agak kurang di Piala Asia kemarin. Lanjut kita ke berita klub. Kemarin kita sudah bahas ya soal kemungkinan para pemain inti Persib yang akan dibajak ke Malut United. Nah, bicara soal Malut United, kenapa sih kok tim ini tuh sepertinya ambisius banget ya, pengen ngambilin para pemain yang sangat berkrusial di Persib ya. Seandainya benar Malut United akan membajak sejumlah pilar pentingnya Persib Bandung, lalu apa tujuannya? Ya tentu saja juara lah. Yang namanya orang main di klub, main di liga itu tujuan utamanya ya tentu saja juara. Nah, ini berkaitan nih soal kemarin banyak kontroversi ya, ada 3 tim yang degradasi musim ini dan promosi musim ini itu sebenarnya udah diatur, udah disetting ya, per wilayah itu ada wakilnya masing-masing ya. Begitu juga dengan juara Liga 1 musim depan. Ini lagi panas nih. 18 klub Liga 1 udah mulai rebutan nih, udah mulai ajukan diri nih. Udah mulai apa ya? Perang duit, perang koneksi nih di atas nih biar mereka yang jadi juara musim depan.
Ya kalian boleh percaya boleh enggak, tapi emang faktanya yang kami tahu emang seperti ini. Liga belum kelar, tapi 18 klub ini malah lagi sibuk-sibuknya. Sibuk apa? Sibuk ngumpulin duit. Ngumpulin duit apa? Ya buat mereka jaminan supaya mereka jadi juara musim depan. Nah inilah yang tengah terjadi di para klub Liga 1 saat ini. Dan info yang kami dapat dari pergunjingan panas-panasan yang kemarin ya semalam tuh ya. Ini kabarnya jatah juara musim depan ini kemungkinan akan jatuh pada tim yang berwarna merah. Nah mungkin akan jadi pertanyaan, ini benar apa enggak dan kenapa sih kok Liga Indonesia juaranya kebanyakan kalau nggak biru merah, kalau merah biru? Ya karena memang ini ya, jadi info yang kami dapat dari pergolakan kemarin itu ya dari biru ke merah. Ngerti dong artinya dari biru ke merah, dari biru ke merah, dari merah ke biru. Ini yang dimaksud adalah dari biru ke merah, dari juara musim ini biru, musim depan ke merah, dan degradasi dari musim ini merah, musim depan ke biru. Paham dong? Jadi serah kalian ya mau percaya atau enggak, tapi memang ini settingannya yang kemarin lagi rame ribut itu di atas sana tuh ya, itu dia. Dengan captionnya dari biru ke merah, dari merah ke biru. Jadi buat kalian nih para pendukung yang klubnya berwarna merah musim depan ya supaya ya berdoa aja yang banyak lah, siapa tahu malah tim merah kalian yang jadi juara. Kalau kita lihat tim merah musim depan kan mungkin ada beberapa tim yang identik dengan merah ya, seperti mungkin Persijap Jepara atau Bali United, Malut United, PSM Makassar, Persis Solo, Madura, dan Persija Jakarta. Itu pun Persija kalau memang konsisten pakai merah lo ya. Sebab ya kata Jackmania si Persija itu merah katanya. Yang oranye itu Jackmania. Lah gimana? Klub sama pendukung beda warna. Masih nggak ngerti juga. Jadi gini, ini kan kita secara apa ya? Mungkin kalian percaya atau nggak? Boleh percaya, boleh nggak. Tapi memang ya ini sekedar info aja. Terserah kalian mau percaya nggak. Jadi juara musim ini tetap biru dan degradasi musim ini tetap merah. Nah musim depan juara Liga 1 itu adalah merah dan degradasinya adalah biru. Nah silahkan tebak aja. Musim ini juara biru siapa dan degradasi merah siapa? Dan musim depan juara merah siapa, degradasi biru siapa? Dari Persija Jakarta. Nah bagaimana dengan Persija Jakarta? Nah tersisa kalau berita ini baru turun Senin siang ya, berarti tersisa Persebaya ya yang belum tahu nih kalah apa enggak lawan Arema di pekan 30 ini ya. Berarti sesuai settingan tuh. Dewa United kemarin kalah, Persija juga kalah, tersisa Persebaya nih nggak tahu kalah apa menang nih. Kalau Persib kenapa bisa menang? Ya itulah Persib ini beda sendiri, ini susah diatur nih. Persib ini harusnya kalah sih memang di pekan 30 ini. Tapi ya itu, kekalahan Persija atas Semen Padang di laga pekan 30 ini ya menyita perhatian adalah soal wasit Indonesia itu lebih paling apa ya? Makin kesini kok makin aneh gitu. Ini wasit Rio Permana Putra yang katanya wasit dengan laga terbanyak di Liga 1 kok blundernya ketahuan banget sit. Ya masa orang atau pemain nyentuh bola, itu bukan nyentuh bola sih, Hansamo itu bukan nyentuh bola loh, smash bola. Itu dalam aturan FIFA minimal kartu kuning loh ya, tapi nggak dapat kartu apa-apa. Ini apa ya, rekomendasi atau acuannya wasit Rio Permana Putra apa gitu. Ini saya yakin nih dalam hati dan pikirannya Hansamo ketika ngelakuin itu, waduh ini minimal kena kartu kuning nih saya nih, pasti gitu dong. Tapi tiba-tiba loh kok enggak dapat. Tenang aja Mas Hansamo, selama Anda berada di tim yang didukung sama Papa, kamu mah tenang nak, nggak masalah, ada Papa kok di atas. Cuma ya itu, udahnya dibantuin Papa di atas, udahnya dibantuin wasit utama, udahnya dibantuin wasit VAR, tetap aja diobok-obok sama tim papan bawah lagi. Jadi siapa nih yang salah nih kalau gini? Ya, yang salah adalah manajemennya. Pemain mah simple sebenarnya. Kalau ada fulus ya urusan ya mulus ya. Kalau nggak ada fulus ntar dulu ya, kayak Semen Padang no. Habis dikasih bonus langsung deh mulus. Nah bicara soal Persija, apakah Persija musim depan ada peluang untuk juara? Sebenarnya kalau dilihat settingan kemarin dari biru ke merah, dari merah ke biru kan
yang jadi ya, contoh setting atau mungkin katanya nih ya, akan jadi setting itu kan musim depan tim merah yang akan juara. Sebenarnya kan ada kemungkinan Persija masuk dalam list untuk juara karena kan Persija kan merah, meskipun ya ini masih menjadi kontroversi. Persija ini merah apa oranye, meskipun kata Jackmania yang merah itu Persija, yang oranye itu Jackmania. Lagi mana urusannya? Klub sama supporter beda warna, anjay. Ya harusnya memang kalau ada settingan seperti ini Persija udah jauh-jauh hari udah mempersiapkan tuh, sama kayak tim-tim lain tuh udah siap ngambil pemain sono sini gitu kan. Tapi sejauh ini belum ada terlihat hilal Persija ini akan datangkan pemain baru. Uang pelatih aja masih bingung nih musim depan apakah masih pakai Carlos Peña atau pulang atau balik lagi ke Teko nih, atau mungkin pelatih yang lain ya, apalagi pemain baru. Sejauh ini pemain baru yang baru dirumorkan ke Persija ya baru Enzo Celestin tuh dari Persibo Bojonegoro. Ya meskipun ada kabar dari sebuah Instagramnya Jackmania nih, katanya Persija pun ikutan nih buat ngebidik Sadil Ramdhani. Ya udah kita iyain aja. Mungkin dalam pikiran kalian para pendukung Persija kalau mendengar atau melihat kami ngebahas Persija, kalian tuh benci banget ya sama kami. Ini channel kayaknya benci banget sama Persija. Kalau kalian mau tahu, kami tuh sebenarnya sedih banget loh kalau kami ngebahas soal Persija. Kenapa demikian? Dalam pikiran kami, Persija itu adalah sebuah tim besar. Persija itu adalah sebuah tim histori. Persija itu sebuah tim tua, sebuah tim pendiri PSSI. Tapi kok hancur lebur karena manajemennya. Bayangin aja, dari tahun 1990 sampai 2025, ini berapa puluh tahun. Ini Persija tuh hampir setiap musim kedengeran terus loh nunggak gaji pemain. Bahkan ada yang setahun gak digaji loh sama Persija. Salah siapa? Salah manajemennya. Ini para sponsor yang bejubel itu di Persija, itu kemanain duitnya? Kok masa kedengaran ada yang namanya nunggak gaji sih? Jadi seolah-olah, kenapa kami sedih ngeliat Persija itu, seolah-olah manajemen Persija ini nggak kasihan sama supporternya. Supporternya udah gondok-gondokan sama supporter lain, udah hujat-hujatan sama supporter lain, udah hina-hinaan sama supporter lain, bahkan sampai gelut sama supporter lain. Demi apa? Demi Persija. Yang di atasnya nggak tahu diri. Jadi ya wajar sebagai supporter Persija ini ngerasa apa ya? Ngerasa diberakin loh sama manajemen Persija. Supporter udah mati-matian bela nama klub, manajemennya main seenaknya aja. Giliran ada masalah kayak gini, yang malu siapa? Yang malu supporternya. Jadi mau sampai kapanpun Persija akan sama seperti ini terus kalau manajemennya nggak dirombak total. Lanjut, ini ada sebuah artikel di sebuah internet yang menuliskan, kalau kita baca judulnya ini akan bikin kita salah paham nih. Karena di sini dituliskan Malut United ini nggak ingin Persib rayakan juara di Ternate. Ini sekilas kalau kita belum baca beritanya akan berpikir Malut United ini akan mati-matian mengalahkan Persib di pekan 31 agar Persib ini gagal jadi juara. Ya ini masuk akal juga sih, sebab ya Malut United sekarang lagi bagus-bagusnya nih. Tapi emang apa tujuannya sih bisa ngalahin Persib biar bertahan di 4 besar gitu? Nah, tujuannya apa? Untungnya apa bertahan di 4 besar? Asia? Kan nggak juga. Karena kan jatah Asia dari Indonesia musim depan cuma 2, juara dan runner up. Itu pun ASL 2 dan ASL 3, kualifikasi lagi. Terus apa untungnya bertahan di 4 besar? Kalau tujuannya ada uang yang sangat besar, kalau bisa menggagalkan Persib juara, ini masuk akal. Sebab 4 laga tersisa, jika Persib gagal menang semua, otomatis Persib bisa saja gagal juara. Tapi kalau kita baca di artikel ini, nggak disebutin ya apa alasannya Malut United nggak ingin Persib rayakan juara di Ternate. Yang ada ditulis di artikel ini, Imran Nahumaruri cuma nggak mau fokus ke tim lain. Dia ini cuma fokus ke timnya saja. Menurut Imran, mau itu Persib juara atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting dia fokus ke timnya. Cuma itu loh yang ditulis di artikel ini. Tapi kalau kita lihat ya, riwayat dari Imran Nahumaruri yang juga mantan pemain Persib Bandung, ya mungkin saja Imran Nahumaruri ini pengennya Persib tuh rayakan juara di Bandung kali ya. Nah ini penting loh buat boboto, ini buat pendukung Persib.
Persib itu memang cuma butuh 2 poin alias 1 kali kemenangan lagi. Tapi kalau Persib di 4 laga sisa kalah sementara Dewanya menang, Persib dipastikan gagal juara loh ya. Dan ingat, settingan di Liga 1 itu sangatlah kejam. Bisa saja hal-hal yang gak masuk akal akan terjadi. Jadi buat para pendukung Persib, kami himbau ya, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu jumawa, tapi banyakin doa. Kami tegasin sekali lagi, Persib itu belum juara, baru 1 kaki loh ya. Nanti kalau seandainya Persib udah ngelawan Malut United dan menang alias juara, baru kita akan bicarakan soal transfer. Sebab di dalam catatan kami, dalam laporan kami ini banyak banget pemain-pemain yang udah ngelamar ke Persib dan udah dicatat dalam buku Persib untuk jadi pemain Persib musim depan. Siapa aja mereka ya? Nantilah kita akan bahas kalau memang Persib udah jadi juara.